Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Ya, mohon izin ya untuk para guru-guru, para sedulur-sedulur, para pembimbing-pembimbing, dan para saudara yang di satu jalan, satu tujuan, yaitu ilmu dinut tauhid, untuk selalu menyampaikan dan selalu menularkan pencapaian-pencapaian yang sudah kita dapatkan ya, dan untuk bisa menulari dan untuk mengajak Anda untuk selalu belajar dan mempraktekkan apa itu ilmu-ilmu, apa itu rahasia-rahasia yang selama ini dirahasiakan dan selama ini ditutup-tutupi, dan akhirnya dengan kehendak Allah ilmu-ilmu ini dikehendaki untuk selalu disebarkan secara terang-terangan dan dituntunkan, dibimbingkan secara gamblang dan jelas ya. Walaupun dibalik gamblang dan kejelasan itu masih banyak rahasia-rahasia yang memang harus Allah sendiri mensekat atau mendindingi atau membatasi untuk tidak disampaikan, karena ini adalah ilmu yang bisa dirasakan, hanya bisa disadarkan, bukan dipikirkan ya. Mohon izin untuk selalu menyampaikan, dan kalau ada salah kata, ada yang kurang pas berkenan, mohon dituntun dan mohon dikoreksi ya bos ya, karena ini konteksnya ngaji diri, ngaji hati kita sendiri, untuk mengevaluasi kita sendiri. Di sini tidak ada guru, tidak ada murid, tidak ada pembimbing, tidak ada penuntun, karena nanti tujuan utamanya adalah berahad atau bermanunggal, yang mana ketika Anda melihat semua ini bukan selain Allah, akan dijadikan alat oleh nafsu untuk melalaikan Allah. Di situ nanti banyak sangkut pautnya dengan apapun, apa itu keikhlasan, apa itu pengorbanan, apa itu pamrih. Saya harapkan untuk Anda bisa mengoreksi diri sendiri. Yang saya sampaikan atau saya tuturkan hari ini mungkin sebagai wacana aja ya, bukan sebagai guru dan murid atau kewajiban atau keharusannya. Ini pertimbangan aja untuk Anda pikirkan. Konteksnya berarti di depan ya Bos ya, kemanunggalan. Kenapa kan kemanunggalan? Karena nanti ya puncaknya Anda akan dibimbing langsung, Anda akan dituntun langsung sama Allah. Untuk gambaran juga, untuk wacana Anda saja, konteksnya nanti tetap kalau selain Allah dibuat nafsu sebagai alat untuk melalaikan Allah. Dan rata-rata di Quran ya, bukan hadis, kita langsung ke Quran aja, katanya Guston juga rata-rata ilahi itu tertuju pada satu titik yang mana itu tetap tujuan utamanya Allah. Kalau kita masih terfokus dengan selain Allah, ya itu akan sangat membahayakan ya untuk orang-orang yang sudah mencapai pada titik itu. Dan lagi saya hanya ingin menyampaikan, segeralah, lekaskanlah untuk selalu mempraktekkan dan selalu mendalami ilmu tauhid.
Karena kalau hanya mendalami tidak dipraktekkan ya percuma. Sama aja Anda punya makanan tapi tidak Anda makan. Anda punya biji, Anda tidak tanam. Sebanyak apapun Anda punya kendaraan tapi tidak dikendarai. Dan konteksnya lagi, ini untuk koreksi saya, tapi Anda pasti juga akan merasakan untuk yang orang-orang yang sudah diberi kepekaan ya. Kalau memang udah pencapaian yang di atas saya, mohon jangan diturunkan lagi pencapaian itu. Kalaupun saya masih di bawah Anda, ya setidaknya mungkin saya akan sangat-sangat welcome, sangat-sangat menerima dan sangat-sangat memasrahkan itu semuanya sama Allah. Kalau Anda ingin mengoreksi, Anda ingin melakukan apapun kepada saya, gitu ya bos ya. Kalau konteksnya sudah ahad ya, kenapa saya selalu membatasi tidak ada guru dan murid? Di samping itu untuk menjaga hati saya untuk tidak takabur, untuk menjaga selain Allah itu akan dibuat alat oleh nafsu, melalaikan Allah. Di sini wacana saya atau wacana untuk jenengan agar Anda sendiri nanti tidak memandang segala sesuatu itu selain Allah. Semoga dipahami ya. Paham tidak paham ya urusan Allah, bukan urusan saya. Saya hanya wayang, saya hanya aktor, hanya robot, hanya yaitu karena sutradara, kontrol sutradara dan juga dalang bukan saya, gitu ya bos ya. Saya ulang lagi kata-kata saya, semoga saya masih ingat dan semoga dikehendaki ingat. Membatasi saya untuk tidak takabur karena selain Allah akan digunakan nafsu untuk melalaikan Allah. Nanti kembalinya ke ilmu ikhlas. Caranya gimana? Buang keakuan kita. Jangan merasa aku. Jangan apa ya? Ada mungkin catatannya. Ya pokoknya jangan aku. Jangan merasa segala sesuatu yang Anda lakukan itu Anda sendiri yang melakukan. Bahasa paling dasar adalah itu semua perintah Allah. Tertuju lagi terkerucut pada satu titik, perintah Allah, kasih sayang Allah, kemesraan Allah. Paham kan? Ini wacana lagi untuk Anda. Kenapa banyak dulu itu memandang atau punya pandangan kita harus punya guru, kita harus punya pembimbing, kita harus punya mursyid. Ya memang, tapi mursyid itu untuk pandangan saya pribadi, dan mungkin orang yang sudah mencapai ini pasti akan setuju dengan saya. Kalaupun tidak setuju, saya juga siap. Setujunya gimana? Ketika mursyid itu batasannya hanya untuk menyampaikan dan mengajak, meyakinkan, memantapkan hati Anda untuk dua hal, yaitu mendalami ilmunya dan mempraktekkan. Ilmu
ilmu tanpa praktek sama saja ada media tapi tidak ada yang disemai. Praktek tanpa ilmu sama aja ada bibit atau semaian tapi tidak ada medianya atau wadahnya. Bahasa yang paling dasar seperti itu. Dan menurut saya pribadi ya, tugas mursyid itu atau guru pembimbing hanya memberi keyakinan atau menambahkan keyakinan apa yang Anda lakukan itu sudah benar atau belum benar. Dalam artian bukan salah. Yang Anda lakukan itu sudah sempurna atau mendekati sempurna. Semoga bahasa saya ini sudah sangat-sangat mendekati atau sudah sangat-sangat pas, tepat ya untuk Anda. Ini hanya wacana aja karena konteksnya dulu memang sangat-sangat ditutupi dan sangat-sangat rahasia sifatnya. Dan sekarang sudah dibuka lebar. Jadi pandangan kita atau pemikiran kita atau rohaniah kita, nalur kita alami itu yang murni dari hati harus memilah dan harus mengkoreksi kira-kira yang paling benar yang mana ya. Walaupun konteksnya kebenaran itu puncaknya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu dan yang bisa menentukan atau yang bisa mempunyai hak prerogatif yang mutlak hanya Allah semata. Ya sebelumnya saya minta maaf ya untuk yang masih di pemula. Kalau pemula takutnya bahasanya terlalu kasar ya. Yang di awal-awal atau yang di bidasar atau bahasanya apa ya kalau pemula ya, yang di awal-awal ya, di awal-awal bahasa saya mungkin terlalu tinggi atau gimana, atau bahasa saya sangat membingungkan atau sangat kok sudah sampai ke situ ya, maksudnya gimana, kan membuat kebingungannya. Saya tekankan lagi ya, ini adalah bahasa yang menurut saya itu bahasa yang penyampaiannya sudah sangat jelas, yang paling enak dimengerti dan paling enak dijelaskan. Hanya meyakinkan dan mengarahkan apakah udah benar atau belum, apakah udah pas atau kurang pas. Makanya di video saya sering sekali membicarakan tentang nanti yang membimbing, yang menuntun Allah sendiri. Di situ saya tekankan lagi, pokoknya yang membimbing dan menuntun hanya Allah sendiri yang bisa dan mampu. Lewat mana? Praktek Anda sendiri, bukan prakteknya guru pembimbing. Makanya gimana ya? Ya itu yang bisa menakar atau yang bisa meraba-raba itu hanya Anda sendiri. Anda waktunya di mana, tempat tepatnya di mana, hanya Anda sendiri yang tahu. Dan kalaupun mursyid sebenarnya tahu, guru pembimbing tahu, mau dipaksa seperti apapun, kalau belum mendapatkan hidayah atau mendapatkan pencapaian yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, mursyid tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya segera lakukan, segera praktekkan apa yang terbisik dari dalam hati, apa yang terbesit dalam hati, segera lakukan. Tadi juga habis ngaji masalah
apa ya, pohon basariah dan pohon basiroh. Anda nanti harus meraba sendiri, atau saya lanjutkan bahasanya tapi konteksnya nanti melebar atau tidak tahu. Yang pada intinya kalau pohon basiroh itu menyejukkan, itu nanti akan berbuah, yang buahnya itu akan menuju ke akhatan. Tapi kalau basiroh sama pohon basiroh dan pohon apa, pohon basariah itu akan panas sifatnya. Untuk menghilangkan kepanasan itu harus menghilangkan keakuan diri. Dikir Nabi Isbat, dikir Sirul Asror, yang bisa memahami Anda sendiri bedanya apa, atau tidak ada bedanya. Kalau menurut saya tidak ada bedanya, karena tujuannya nanti satu, keakhatan, kemanunggalan gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak. Saya lanjut kalau seumpama ada yang mau saya utarakan. Mohon kalau ada pertanyaan dipertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.